tadi kita break karena azan. Kita sambung lagi ya dok. Ya. Nah ini yang lagi rame nih masalah penerbangan nih dok. Iya, betul. Sekarang orang yang terbang harus sedia waktu 4-6 jam sebelum terbang karena akan ada pengecekan dokumen. Ya, betul. Gimana tuh dok? Ya, dokumennya adalah salah satunya adalah hasil rapid dan hasil swab. Tetapi yang terbaru dok, tidak boleh sebulan yang lalu loh. Ya, jadi ada umurnya itu Ya, surat betul, keterangannya. ada umurnya. Jadi kita harus lakukan rapid dan swab. Swabnya dimulai dari hasil keluar. Jadi bukan dari hasil dari tanggal pemeriksaan bukan, tapi hasil swab. Kalau dari tanggal pemeriksaan yang hasilnya keluar 1 minggu, jadi langsung ya, expired ya nanti tidak bisa dipakai. Jadi per tanggal itu. Kalau rapid 3 hari. Ya. Kalau PCR-nya swab itu 7 hari. 7 hari 1 minggu. Jadi kemarin saya baca tuh hampir semua maskapai mintanya tuh PCR ya dok ya. Ya, ya setiap bandara juga permintaannya macam-macam, tetapi rata-rata menggunakan PCR swab. Iya, kalau di bandara mungkin karena standarnya udah internasional ya. Ya. Apa-apa juga mengikuti ya. Setengah isi ya, 50%. Kalau sekarang ya harusnya 50%. Padahal aduh kasihan banget itu ya pengusaha maskapai ya. Untuk sewa di landasan aja berapa juta sehari dan mereka tidak bisa mencari uang pada masa sekarang, dan sekarang terbang hanya dengan maksimal 50%. Sementara dari 50% itu pun banyak yang cancel karena persyaratan tidak memenuhi. Betul. Jadi kemarin tuh juga ada teman posting tuh dok, saya lihat ini sebetulnya masuk ke UGD apa masuk ke pesawat itu. Jadi gambarnya pramugari, sekarang udah pakai APD ya. APD ya, pakai face shield ya. APD level 2 ya? Iya. APD level 2. APD level 2 seperti di pakai face shield, pakai masker, pakai tutup, terus dia pakai baju lapis sampai lutut minimal sampai bawah gitu ya. Itu masuknya ke pesawat ya, boarding bukan masuk ke UGD ya pemirsa. Oke, jadi tetap semua yang masuk ke pesawat itu harus pakai masker, tetap bawa hand sanitizer. Betul. Boleh tambahin face shield sendiri ya? Iya. Jadi prinsipnya kan untuk melindungi mata ya dok? Untuk melindungi mata. Pintu masuknya. Dulu waktu pertemuan pertama saya dengan Dr. Kenyong, kita udah membahas tentang itu ya pemirsa. Bagi Anda yang melihat video ini tapi belum melihat video sebelumnya, silakan cari di video sebelumnya. Ya. Kemudian tentang ini dok, hotel. Selama fase COVID ini kan hotel udah nggak ada tamu ya. Kita juga sedih karena banyak karyawan sampai yang murah-murah ya dok. Sampai banting harga yang tadinya 700 hanya 300. Itu pun masih belum laku ya dok. Masih belum laku. Ya semoga nanti dengan dibukanya ekonomi ini, ekonomi akan bangkit perlahan ya pemirsa. Nah dengan new normal di hotel, gimana dok? Iya sama. Satu, cuci tangan. Iya. Pengukur suhu, cuci tangan, dan setiap masuk tidak boleh antri yang berkerumun, jadi harus tetap menggunakan physical distancing. 1 meter. Ya. Di counter petugas resepsionis tetap menggunakan akrilik. Batas ya? Ya, batas. Atau mereka yang menggunakan face shield. Atau petugas hotel itu semua pakai face shield. Iya. Kemudian untuk di hotel juga banyak tempat-tempat umum ya, ada seperti kolam renang, ada musolanya, ada ruang makannya. Standarnya sama ya? Prinsipnya sama. Iya. Okay. Kalau ini ya dok, terutama kalau sudah rame, kemudian waktunya breakfast ya, sarapan pagi, mungkin bisa diatur. Mungkin ada pengaturan dari jumlah yang masuk ya, karena biasanya kalau pagi kan jamnya sama ya. Jamnya sama karena mau melancong kemana, jadi pagi sarapan dulu. Biasanya jam 6 sampai jam 8 tuh very crowded ya. Sempat saya baca itu kalau hotel tuh maksimal 50% okupansi aja. Sebetulnya gimana dok? Kalau menurut pendapat saya nih ya, hotel itu kalau 100% pun nggak masalah. Cuman kan mereka berada di kamar masing-masing nih. Pada saat at the same time mereka kumpul di suatu tempat, yaitu pada saat sarapan pagi. Nah itu yang perlu dijaga sebenarnya. Iya. Kalau kamar sebenarnya enggak ya dok? Aman kan? Justru jumlah yang satu kamar itu ya kan sudah ditentukan. Iya. Jadi maksimal cuma 2 ya. Iya. Ya itu aja. Kalau kamarnya menurut saya sih juga saya setuju dengan Ali. Kasihan ya. Biar
teman-teman yang menjadi karyawan hotel juga kembali dipanggil untuk bekerja, untuk membiayai rumah tangga ya. Iya. Ya. Oke, itu tentang hotel. Nah, sekarang kita ke pasar tradisional. Kita tahu nggak seperti di pasar modern ya dok ya, yang lebih bersih. Di pasar tradisional juga dikenakan protokol kesehatan. Iya. Seperti apa dok? Ya, jalan masuk tidak sama dengan jalan keluar. Jadi supaya tidak bertemu. Ini kan yang dikhawatirkan, karena kalau pasar kan jalannya tidak besar ya dok. Tidak besar. Jadi tidak bertatap muka dekat dengan pengunjung lain. Jadi tempat masuk sendiri, kemudian jaga jarak dengan antar penjual juga pembeli ya. Iya. Jadi tidak hanya kita dengan penjual, tapi antar penjual pun juga sama. Harus menjaga jarak. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya masuk pertama mungkin blok sayur, kedua blok ayam-ayaman, ketiga blok daging misalnya. Dia lupa, aduh seledrinya ketinggalan. Dia balik lagi, nggak boleh ke tempat yang sama ya, dia keluar dulu. Iya, keluar dulu, betul. Keluar dulu, masuk. In dan out-nya beda berarti bisa ya. Betul. Itu sedapat mungkin dibuat seperti itu. Diupayakan ya. Dan jangan lupa sediakan untuk penyelenggara pasar ya. Iya. Hand sanitizer atau sabun, dan tempat cucinya atau wastafelnya diperbanyak. Ya. Kemudian di tempat umum itu kan juga banyak toilet tuh dok ya. Iya. Kalau di pasar tradisional mungkin bersihinnya per hari atau per berapa hari ya? Biasanya ya. Iya biasanya. Sekarang harus lebih intens ya. Lagi. Harus lebih sering. Oke, itu yang di pasar tradisional. Oke. Jadi semua tetap pakai masker. Ibu-ibu yang belanja bawa hand sanitizer. Jangan lupa, kadang-kadang di pasar tuh orang sudah ngobrol, udah asik ngobrol tuh. Lupa jadi nggak pakai masker. Ya, udah pegang ini itu pegang sini. Iya, betul. Oke, tadi tentang pasar tradisional. Sekarang kita ke spa nih dok. Iya. Kita tahu kalau di spa itu kan ada body contact ya, kontak dengan misalnya kita mau massage nih ya. Kan mereka menyentuh klien. Itu ada aturannya nggak dok? Gimana? Ya, kalau khususnya di tempat karaoke dan di spa, itu petugas harus dilakukan rapid dulu. Sebaiknya rapid dulu sebelum menjalankan. Itu juga saya baca yang di mana ya? Pemda Bekasi ya, Pak ya. Ada dan, di Bekasi. Mereka harus karyawannya dicek, nanti hasilnya diusulkan ke Pemda untuk di ACC untuk dijalankan. Iya, ke Dinas Kesehatan. Ke Dinas Kesehatan. Iya. Dan itu berkala dok, tidak hanya sekali kan? Nggak hanya sekali. Iya, karena dia kan harus bertemu dengan orang banyak. Ya. Itu biaya tinggi juga Pak misalnya. Jadi next mungkin biaya spa naik. Tapi kalau dia naik tambah nggak laku nanti ya. Iya. Ya itu jadi efek vicious cycle-nya seperti itu. Termasuk di karaoke juga begitu dok. Pemandu lagu juga dia harus tes rapid dan itu berkala. Oke, itu di karaoke. Kalau di tempat lain seperti kafe, biliar? Ya, sama ya. Cuman dia tidak mengharuskan tes rapid itu. Tes rapid enggak ya? Enggak, karena dia nggak ada kontak langsung. Nggak ada body contact maksudnya. Kalau di kafe kan, misalnya mungkin kalau di kafe seperti di restoran ya, biasanya kita pesen table yang misalnya buat family tuh, misalnya 5 orang. Nah itu kayak gini, kita duduk ini harus dikosongkan. Iya. Gitu. Jadi bisa pakai, akhirnya kalau cuma berlima bisa 2 meja, 2,5 meja gitu ya, 1 meja besar, 1 meja kecil. Iya. Iya. Prinsipnya begitu. Physical distancing. Ya. Jadi ini untuk kesehatan penting, tetapi untuk ekonomi kadang-kadang agak bertolak belakang ya. Iya. Jadi kasihan juga kita sebetulnya suatu tempat yang ramai banget, memang akhirnya orang supaya safe, akhirnya saya beli online aja deh. Kirim ke rumah pakai online. Theater. Oh ya. Nah, dari jalan-jalan tadi ada yang menggunakan kereta api. Dari PT KAI sendiri sebetulnya udah mengeluarkan persiapan menuju new normal di perkeretaapian. Gimana dok? Ya, sama aja. Baik sama. Ya, baik di pesawat, di kereta itu sama. Jadi tetap menggunakan physical distancing, jaraknya
Jadi kalau dulu di kereta api mungkin padat ya, sekarang nggak bisa. Jadi dan satu gerbong yang tadi isinya misalnya 40 orang cuma boleh diisi separuh. Ya. Gitu ya dok. Iya. Nah yang saya baca malah PT KAI sekarang sedang mempersiapkan banyak face shield untuk semua penumpangnya. Jadi nanti begitu masuk dipakai, terus mereka meninggalkan dikembalikan lagi seperti itu. Dan harus dibersihkan ya, jangan lupa itu ya. Jadi udah dipakai orang karena bolak-balik itu dipakai banyak orang akhirnya. Tapi kalau nggak dibersihin sama aja ya, mending nggak usah ya. Iya, betul dok. Saya jadi ingat di tempat wisata ya. Contohnya yang untuk anak-anak ya pakai kacamata yang 3 dimensi, 5 dimensi. Itu harus dibersihkan. Nah, kacamatanya saya jadi ingat. Jangan lupa. Ini film 3 dimensi, 4 dimensi. Iya, banyak kan sekarang? Ya, kalau kita nonton terus kita disiram air. Iya, disiram air. Iya, gitu ya. Itu kan kita pakai kacamata 3 dimensi, 5 dimensi. Nah, itu jangan lupa pemilik wisata harus membersihkan itu ya. Jadi akan banyak pengeluaran untuk membeli sabun. Iya, untuk hand sanitizer tadi ya. Iya, karena kita mau hidup yang bersih dan sehat kok, Dok. PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Sebetulnya itu udah program udah lama banget, cuma kadang nggak didengerin ya sama masyarakat ya. Akhirnya kalau di anak-anak kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama dokter anak itu kasus diare itu banyak sekali. Jadi karena PHBS-nya kurang baik. Iya. Harusnya kalau PHBS-nya baik, jarang kasus diare ya. Sepertinya begitu. Nah sekarang kan udah kita untuk new normal kapan sih mau diberlakukan? Bertahap dok ya. Bertahap ya, nggak bisa langsung gitu ya? Nggak bisa, iya. Jadi pelan-pelan bukanya bertahap. Mall pun juga ini kemarin tahap awal, ini sudah mulai tahap kedua, sudah mulai banyak dibuka, ya. Tetapi tetap kita tidak boleh bepergian jauh dulu dok. Oh iya, oke. Kemarin sama dokter anak diingatkan. Kalau Anda punya anak di bawah 2 tahun karena dia belum bisa pakai masker. Kalau pakai masker, dia harus dibantu dan kadang suka sesak napasnya. Jadi jangan bawa anak Anda kurang dari 2 tahun ke tempat-tempat umum. Iya. Untuk menyelamatkan mereka ya pemirsa ya. Betul, karena itu biasanya keinginan orang tua dok. Yang lapar mata siapa? Iya kan, benar. Orang tanya kan. Aduh gatel banget nih, udah 3 bulan nggak ke mall. Sampai sana belum banyak outlet yang buka juga mungkin ya. Iya, tapi kalau dulu awal-awal itu di Jogja ya dok, itu ada salah satu swalayan yang tidak memperbolehkan anak di bawah 9 tahun masuk. Oh gitu? Iya. Jadi dia tidak boleh masuk. Jadi yang boleh yang di atas 9 tahun. Jadi dia dititipin ke Pak Satpam? Enggak, ya kalau dia bersama dengan keluarga yang lain dia suruh nunggu di luar. Karena yang ditakutkan nanti di dalam ada kerumunan, dia tidak menggunakan masker. Gitu. Kadang-kadang kalau anak-anak kan masih buka tutup kan gitu. Oke. Nah, sekarang udah masa anggap saja kita udah step by step ke new normal nih, Dok ya. Kalau orang sekarang bepergian, apa aja yang disiapkan di dalam tasnya? Tadi kan sudah disampaikan. Di dalam tas harus ada apa? 1, harus ada hand sanitizer. Ya. Kemudian yang kedua tisu tidak hanya yang kering, yang basah ya. Tiga masker cadangan. Kemudian masker cadangan kalau nanti itu kotor atau sobek atau apapun ya. Harus ada cadangan di dalam tas. Kalau dulu kan tas itu kan isinya make up aja nih dok, mungkin kalau cewek-cewek ya. Sekarang tisu basahnya harus komplit sama itu ya. Kalau misalnya orang kerja, ketambahan mungkin dok. Selain yang tadi itu, bawa makanan sendiri. Oh iya, bawa makanan sendiri karena itu tadi dok, karena tempat restoran juga dibatasi jumlah pengunjungnya ya. Kita sendiri juga menghindari supaya tidak ada risiko ya. Risiko, betul. Risiko yang paling aman dan bersih adalah yang dari rumah sendiri ya pemirsa ya. Oke, kayaknya udah cukup ya. Ada tambahan nggak? Apa ya? Di tempat mana lagi yang belum ya? Di sekolah kemarin saya udah bahas sama dokter anak. Di sekolah memang belum ya dok? Belum ya. Jadi dari IDAI memaksa untuk mengusulkan minimal banget Desember baru boleh dibuka. Mungkin Januari baru start. Mereka datang tapi itu ada aturan ketat banget.
Ya, kemarin betul. udah kita bahas itu sama betul. dokter. Karena ini ya mungkin kalau kita mungkin ya dewasa sudah ya? dewasa, sudah paham. Ya, sudah dewasa, sudah paham. Nanti harus cuci tangan sebelum makan. Kalau anak-anak kan nggak bisa, Dok. Ya, anak-anak itu main bola kesana kemari manjat. Misalnya makan bareng, kita sudah bilang nggak boleh ya, tetap aja makan bareng, kue bersama-sama. Iya. Ya kan jelas. Iya. Fashionnya sekarang lucu-lucu lah. Iya. Ada gambar Frozen, ada gambar Doraemon. Iya. Iya gitu ya pemirsa. Nah, ini saya udah ketemu dokter Kenyot 3 kali tuh saya belum pernah nanya. Beliau ini prakteknya di mana aja sih? Mungkin kalau ada yang mau konsultasi sama dokter. Oh iya. Saya di RSUD Wonosobo. Setiap hari kerja. Kemudian saya di Rumah Sakit Islam Wonosobo. Iya. Jamnya siang. Nah, setiap hari jam juga. 1 ya. Jam 1 ya. Kemudian di rumah. Rumahnya di mana, Dok? Di Jalan Dieng. Kalau yang sekarang Jalan Pangeran Diponegoro ya. Ada ganti ya? Ya, Jalan Dieng. Kalau saya ditanya orang Jalan Pangeran yang mana? Iya. Udah Dieng Pak itu gitu. Tapi bukan Diengnya loh ya. Jadi Jalan Dieng kilometer setengah katanya. Saya nggak pernah ngukur. Oke. Iya, itu aja. Ya, Dok, yang pemirsa yang ingin konsultasi dengan dokter Kenyot silakan. Iya. Jadi kita cukupkan ya, Dok. Yeah. Terima kasih banget dokter Kenyot udah bersedia menemani saya dan berbincang-bincang dan menjawab yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan di teman-teman di rumah. Gimana sih menghadapi new normal? Apa yang harus kita siapkan? Ternyata simple ya, nggak ribet banget ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share, dan tolong beri komen ataupun pertanyaan misalnya ditujukan ke dokter Kenyot, nanti saya minta coret dokter Kenyot ada pertanyaan itu tolong dijawab ya dong gitu ya. Ya, saya cukupkan sampai di sini ya pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.